Yang menjadikan destinasi menarik bukan kecantikan alamnya saja, tapi juga kearifan masyarakat yang mendiaminya. Karena cerita rakyat adalah hal yang menjadikan gunung yang kita daki terasa lebih istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata tentang seorang pendaki. Cerita ini Bang Diko beri judul Mesum Saat Pendakian di Gunung Dempo. Disuntik mati karena tidak bisa lepas. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tina, Tony. Aku terus saja memanggil kedua sahabatku itu. Entah apa yang mereka lakukan. Padahal tadi Tina hanya berpamitan untuk buang air kecil. Sebagai sang pacar, Tony menemaninya. Namun, hampir 30 menit aku menunggu, keduanya belum juga kembali. Mereka ngapain aja? Buang air kecil sampai lama begini. Aku menggerutu. Mereka membuatku kesal. Benar kata orang, menunggu memang sesuatu yang membosankan. Tina, kalian sudah belum? Panggilku dari kejauhan. Aku tidak habis pikir, jika memang hanya buang air kecil saja, tidak mungkin memakan waktu hampir 40 menit. Namun tidak ada jawaban dari Tina ataupun Tony. Aku mulai cemas, lalu berinisiatif untuk menyusul mereka. Tapi keduanya tidak kujumpai. Gila, masa iya buang air kecil sampai sejauh ini? Aku menggerutu. Sabana ini sangat luas. Di mana aku harus mencari mereka? Tentu tidak mungkin bila aku mencarinya di pelataran seluas ini. Aku berdiri tegak di atas bebatuan yang lumayan tinggi. Berharap dengan cara ini aku bisa dengan mudah menemukan keberadaan mereka. Dari atas ketinggian, mataku seolah melihat sebuah pergerakan di dekat pepohonan di ujung sana. Aku sangat yakin bahwa mereka berada di baliknya. Tidak ingin memergoki, aku memanggil nama Tina, sesekali juga memanggil nama Tony. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada yang menjawab panggilanku. Hampir 1 jam dari perpisahan kami. Hatiku mulai gelisah karena tidak menemukan keberadaan mereka. Walau sudah mengelilingi pohon itu, tubuhku mulai lelah karena dari awal pendakian selalu melakukan perjalanan menanjak. Aku akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon tersebut sambil sesekali mengerutuk kesal. Namun saat sedang beristirahat, indera pendengaran seolah menangkap suara seseorang sedang menangis. Firasat meyakini bahwa itu adalah suara Tina. Aku bangkit dari singgasana, kemudian mencari keberadaan suara tersebut. Pandanganku tertuju ke arah semak-semak bergoyang yang tidak jauh dari posisiku. Itu pasti mereka, gumamku. Dengan langkah cepat karena kesal ingin marah, aku menghampiri semak bergoyang itu. Namun betapa terkejutnya tak kala mengetahui bahwa kedua sahabatku itu sedang melakukan perbuatan nista. Tony, Tina, apa yang kalian lakukan? Aku marah. Sempat-sempatnya mereka melakukan perbuatan semacam itu di tempat seperti ini. Tony hanya tercengang
Sementara Tina hanya bisa menangis sembari menutup wajahnya karena malu perbuatannya diketahui. Pakaian kalian, ujarku sambil berpaling dan berjalan sedikit menjauh. Tidak bisa, Tio, jawab Tony. Tidak bisa gimana? Kalian seperti hewan saja, tidak kenal waktu dan tempat. Aku berujar dengan suara sedikit tinggi. Tidak bisa lepas, jawab Tony. Menurutku, jawaban Tony terbilang aneh. Aku menurunkan ransel lalu mengambil selembar kain di dalamnya. Tutupi tubuh kalian dengan ini, ujarku sembari melemparkan kain itu. Tidak bisa, Tio, jawab Tony dengan kalimat yang sama. Aku kesal mendengar perkataan itu lagi. Walau penuh keraguan, aku menghampiri keduanya. Lalu segera menutupi tubuh tanpa sehelai benang itu dengan kain. Kemudian dengan reaksi penuh amarah, aku menarik paksa Tony. Tina berteriak kesakitan. Tio, kami tidak bisa lepas, ujar Tony. Antara marah dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa dilepaskan. Ini semua adalah salahku yang tidak mau mendengar perkataan emak. Andai aku mendengar perkataannya, mungkin aku tidak akan terjebak dalam situasi serumit ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku membatin. Kamu mau mendaki bersama siapa, Tio? Tanya emak pagi tadi sebelum aku memutuskan untuk berpamitan. Bersama Tony dan Tina, jawabku sembari memberi makanan si Bolang, ayam jago kesayangan almarhum ayahku. Loh, kok bertiga? Tidak, emak. Nanti di pagar alam ada saudari sepupu Tony. Dia juga akan menjadi pemandu kita, jelasku. Memangnya kalau bilangan ganjil kenapa? Sambungku dengan pertanyaan. Syukurlah kalau kalian berempat. Dulu nenekmu pernah berpesan sama emak. Beliau mengatakan kalau mau berpergian tidak boleh dalam bilangan ganjil, apalagi masuk hutan. Emak menghentikan aktivitasnya menyapu halaman. Itu kan hanya kepercayaan kuno. Emak masih saja percaya dengan begituan, bantahku. Aku kemudian memasukkan ayam jago itu ke dalam kandang. Lalu beranjak mendekati emak, berniat ingin membujuk agar bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa dicegah lagi, emak hanya berpesan. Setiap ingin melakukan sesuatu, seperti pipis dan buang air besar, hendaknya permisi dulu. Kenapa harus permisi? Tanyaku heran. Mau di mana saja, tempat yang jarang dijamah manusia, biasanya dihuni makhluk tak kasat mata. Maka dari itu, sesama ciptaan Tuhan kita harus saling menghargai, jelas emak. Hari gini, emak masih percaya dengan begituan. Itu hanya tahayul, untuk menakut-nakuti anak kecil, ujarku. Ya sudah, emak hanya berpesan, jika kamu menemukan kesulitan di perjalanan, mintalah pertolongan serunting sakti. Panggil nama si pahit lidah ke arah hulu sebanyak 3 kali, ujar emak. Memang masyarakat Sumatera bagian selatan, khususnya yang tinggal di pesisir Sungai Musi, mereka percaya bila mendapatkan kesulitan saat di perjalanan ataupun sesat di dalam hutan, dengan berteriak memanggil nama si pahit lidah, biasanya akan diberikan petunjuk menuju jalan pulang. Setelah packing, aku kemudian menghampiri emak. Emak, jangan khawatir. Tio pasti bisa menjaga diri, ucapku berjongkok di hadapan emak yang telah duduk di kursi, sembari menggenggam kedua tangannya. Emak hanya tidak ingin terjadi sesuatu padamu, Tio. Pergilah nak, doa emak selalu menyertaimu,
ujar emak sembari mengusap lembut kepalaku. Aku kemudian memeluknya dengan erat, lalu menyalami tangannya sebelum berlalu menuju ke rumah Tony. Karena memang kami berencana berangkat dari rumah Tony. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, sehingga tidak memerlukan transportasi apapun. Cukup berjalan kaki saja sudah bisa sampai tepat waktu. Tidak lama sampailah aku di rumah Tony. Namun kata ibunya dia sedang menjemput Tina. "Kamu tunggu aja, mungkin sebentar lagi Tony kembali," ujar Bi Rohayati, ibunya Tony. "Iya Bi," ucapku singkat. Sudah 1 jam lebih aku menunggu, Tony belum juga kembali. Dari dulu sampai sekarang, dia masih belum berubah. Lagi-lagi seperti biasa, aku terpaksa harus menunggu. Tony memang sering lupa waktu bila bersama Tina. Ya maklumlah, mereka memang menjalin hubungan. Air teh yang disuguhkan oleh Bi Rohayani tinggal 1/4 lagi. Aku sengaja meminumnya sedikit irit untuk menjadi teman dalam penantianku. Dari kejauhan, suara klakson mobil Tony sudah mulai terdengar. Dia memang sering jahil bila berpapasan dengan warga yang berjalan kaki. Biasanya Tony sering membunyikan klakson mobilnya yang seperti suara trompet itu untuk mengagetkan orang yang berjalan kaki. Bahkan yang lebih parahnya, Tony juga tidak sungkan-sungkan memperlihatkan kemesraannya bersama Tina di hadapanku. Sebagai lelaki normal, terkadang aku iri melihatnya. "Hai Tio, lama nunggunya ya?" sapa Tina kepadaku. "Lumayan, tapi kan sudah biasa aku menunggu," jawabku. "Itulah teman yang baik. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun," sambung Tony. Aku dan Tony memang berteman dari kecil. Selain rumah kita berdekatan, kami juga selalu satu sekolahan dari SD sampai SMA. Tidak heran jika teman-teman menjuluki kami Triple T. Tony, Tio, dan Tina. Alhamdulillah sampai sekarang kita sama-sama sudah lulus SMA. Pertemanan itu masih terjalin dengan baik. Nah, untuk merayakan kelulusan tersebut, kami berencana ingin mendaki Gunung Dempo yang terletak di Pagar Alam. Memang baik aku ataupun Tony dan Tina belum pernah punya pengalaman tentang mendaki gunung. Maka dari itu kami meminta kesediaan Bang Roy, saudara sepupu Tony yang tinggal di desa Dempo Rejo. Kata orang, destinasi alam di sana masih sangat asri. Wajar saja jika sebagian masyarakat Sumatera mengatakan bahwa Pagar Alam adalah surganya alam. Selain itu, di puncak Merapi Dempo terdapat sebuah tumbuhan yang bernama pohon panjang umur. Nah, karena itu juga kami ingin mendakinya, sekaligus ingin membuktikan benarkah bahwa Pagar Alam ini adalah surganya alam. "Yuk kita berangkat," ucap Tony. Kami pun memulai perjalanan setelah berpamitan dengan Bi Rohayati. Untuk mencapai ke desa Dempo Rejo dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Desa Dempo Rejo sendiri terletak di lereng Gunung Dempo, sedangkan kota Pagar Alam terletak pada ketinggian 100 sampai 3159 mdpl dari permukaan laut. Luas wilayah dataran tinggi di daerah ini berada di kaki Gunung Dempo. Gunung Dempo berada di perbatasan kota Pagar Alam dan Provinsi Bengkulu. Gunung ini menjadi gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Masyarakat sering mendakinya untuk mencari kayu atau hanya sekedar berjalan-jalan. Meskipun Gunung Dempo tergolong cukup tinggi, yaitu 3159 mdpl, para pendaki tidak perlu khawatir kehabisan air karena terdapat air jernih yang dapat ditemukan sampai di tengah perjalanan. Pemandangan hutan pada gunung ini mirip seperti Gunung Gede, Pangrango,
yaitu hutan Montana. Matahari tepat di atas kepala. Aku melihat arloji di tangan. Jarumnya menunjukkan ke arah angka 12. Sepertinya kami akan tiba di desa Dempurejo ketika maghrib menjelang. Dugaanku ternyata benar. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 5 jam, kami pun sampai di rumah Bang Roy, disambut oleh suara azan maghrib yang telah berkumandang. Keluarga Bang Roy menyambut kami dengan hangat. Aku yang mengira Bang Roy masih muda, terkejut tak kala mengetahui bahwa beliau adalah seorang bapak-bapak. Setelah berbincang-bincang sedikit, Bang Roy menyuruh kami untuk segera beristirahat, agar bangun besok pagi stamina pulih kembali. Pasca perjalanan 6 jam dari kota Lubuk Linggau ke Pagar Alam, membuat kepala kami sedikit pusing dan tubuh terasa pegel-pegel. Jujur, ini adalah pendakian pertama kami. Ada perasaan was-was bercampur bahagia. Namun saat mendengar pengalaman Bang Roy tadi, rasanya sudah tidak sabar ingin segera mendaki. Kami pun segera beristirahat untuk memberi jeda pada jiwa yang lelah. Keesokan harinya di pagi yang masih samar-samar, aku sudah bangun. Terlihat Bang Roy sedang melakukan olahraga ringan di teras rumah. Beliau menyuruhku agar melakukan olahraga ringan sebagai pemanasan untuk mengendurkan otot-otot yang kaku. Saat sedang melakukan pemanasan, Bang Roy bertanya padaku tentang hubungan Tony dan Tina. Rupanya secara tidak sengaja, beliau melihat Tony sedang bermesraan dengan Tina. Bang Roy menyuruhku untuk menasihati Tony agar tidak berbuat macam-macam saat pendakian nanti. Singkat waktu, setelah sarapan kami pun packing. Kami harus segera mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Kami kemudian bersiap-siap menuju base camp brigade. Di sini Bang Roy menjelaskan bahwa brigade itu adalah singkatan dari Balai Registrasi Dempo. Mereka bertugas selayaknya ranger yang memantau agar tidak terjadi hal-hal buruk saat pendakian kita. Meski belum terlalu lama didirikan, setidaknya perizinan di sini sudah cukup lebih baik dibandingkan pada zaman dahulu kala yang kita dengar dari kawan-kawan pendaki sebelumnya. Setelah selesai registrasi, perjalanan pun dimulai. Kami melewati beberapa rumah warga, lalu melewati jalan yang terbuka. Pagar Alam memang sejuk dan damai. Sepanjang perjalanan, kami disajikan oleh pemandangan indah kebun teh. Tidak lama, Bang Roy menyuruh kami berhenti di sebuah sungai. Di sini beliau kembali menjelaskan bahwa kami harus membersihkan badan di sungai yang bernama Kali Duren ini, agar bisa selamat sampai di atas. Aku dan Bang Roy membersihkan tubuh di sungai ini, tapi tidak dengan Tony dan Tina. Mereka malah sibuk mengabadikan momen indah di sana. Setelah selesai membersihkan badan, kami pun meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan perkebunan teh di kiri dan kanan, hingga sampailah kami di titik awal pendakian. Dari plang bertuliskan titik awal pendakian Gunung Dempo, Kampung 4157 MDPL. Di sana juga dijelaskan ketinggian Dempo 3519, sekitar 1,6 kilo perjalanan vertikal. Setelah itu kami mulai memasuki trek jalanan setapak kebun teh. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Pendakian pun baru dimulai. Kami memasuki semak kebun teh yang membentuk lorong panjang. Hal itu membuat kami berjalan sedikit menunduk. Hingga tidak lama kami menemukan sebuah plang yang bertuliskan Muke Lawang Silam, yang artinya pintu depan, atau lebih dikenal dengan sebutan Gerbang Rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru dimulai. Dan ternyata Bang Roy hanya mengantar kami sampai di sini saja.
Ada kekecewaan saat mengetahui bahwa Bang Roy tidak ikut serta dalam pendakian ini. Entah apa alasannya. Kenapa beliau tidak memberitahu kami sedari awal bahwa ia hanya bisa mengantar kami sampai ke gerbang rimba saja. Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh emak terjadi. Kami melanjutkan perjalanan bertiga. Itu berarti dalam bilangan ganjil.